Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Tauhid manunggal, pemahamannya mereka yang tidak dapat membedakan antara dirinya dengan Tuhannya atau antara makhluk dengan penciptanya. Mereka ingkar ayat Allah bersemayam di atas arsy dalam memahami zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya iman ayat Allah lebih dekat dari urat nadi saja, sedangkan semua ayat itu dari perkataannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mokal bila zatnya Allah subhanahu wa ta'ala menyelisihi dengan ayat yang datangnya darinya atau dari perkataannya Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Yang bertauhid manunggal ada tiga. Yang satu kelompok atau golongan gagal dalam memahami kalimah kutiupkan ruhku, dan dipahami kalau ruhnya disamakan dengan Tuhannya. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala mengakui bahwa ruh itu menjadi miliknya? Itu apa salah? Karena ruh itu yang menciptakannya Allah subhanahu wa ta'ala, dan sifatnya ruh dengan sifat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat jelas perbedaannya. Ruh itu tidak dapat disebut maha kekal, dan sifatnya ruh membutuhkan tempat atau membutuhkan jasad, sedangkan setelah mati atau meninggalkan jasad ruh tanpa wadah. Bila setelah kiamat jasad akan diwujudkan lagi dan ruh akan kembali ke jasadnya, yang artinya sifatnya ruh itu berpindah-pindah, tidak dapat disebut maha kekal. Dan maha itu berbeda, jangan kalian anggap sama. Yang merasa dapat manunggal, yang kedua golongan mereka gagal memahami kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tidak dapat membedakan antara yang menolong dengan yang ditolongnya. Orang yang tidak dapat membedakan termasuk yang menyamakan, dan diri mereka banyak yang mengira bahwa semua makhluk itu sejatinya Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dari kata sejati itu yang artinya yang sesungguhnya atau yang benar-benar, yang sebenar-benarnya dari kebenaran, dan yang sebenarnya yang selain zatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu disebut makhluknya, dan yang selain makhluk itu zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sifatnya makhluk pasti membutuhkan Tuhannya dan membutuhkan makhluk yang lainnya, sedangkan sifat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak membutuhkan makhluknya. Yang merasa dapat manunggal, yang ketiga golongan mereka dalam memahami dalil langit bumi seisinya tidak tuntas dan tidak dapat membedakan dalil atau bukti yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala atau yang disebut langit bumi seisinya, dan tidak dapat membedakan antara langit dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang mereka pelajari, orang yang tidak dapat membedakan termasuk orang yang menyamakan, yang berarti orang yang tidak dapat membedakan antara langit dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk yang menyamakan langit dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Logikanya orang yang tidak dapat membedakan anak yang kembar, misalnya namanya Zaka dan Zaki, tentunya
akan ada kesalahan dalam menyebutnya. Sedangkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai sifat kamislihi saiun. Intinya tauhid manunggal itu bukan ajarannya para nabi dan bukan ajarannya agama Islam. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.